Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Evangelis Desi Tansir dari Cahaya Kasih Ministry dalam program Bersama Tuhan Kita Bisa. Hari ini saya akan membagikan sebuah renungan dengan tema Membeli dengan Hati. Kadangkala ketika kita melihat seseorang sedang membutuhkan keuangan yang lebih, dia kadangkala hendak menjual sesuatu yang berharga dari apa yang dia miliki. Saat seseorang tidak mempunyai hati, ketika dia melihat orang lain dalam keadaan kesusahan, dia mau menolong, tetapi menolongnya tidak dengan cara ikhlas. Dia mengambil kesempatan dalam kesusahan orang. Misalkan ada orang yang membutuhkan uang, kemudian dia punya rumah, kemudian dia ingin jual rumahnya. Ketika seseorang yang tidak memiliki hati, dia ingin menolong orang itu, tetapi dengan membeli, menawar harga yang sangat serendah-rendahnya, sehingga membuat orang tersebut menjadi susah untuk bergerak. Dia butuh uang, tetapi harga yang ditawar oleh orang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya, sangat-sangat minim sekali. Seringkali kita dapatkan orang-orang seperti yang begitu. Kita dapat lihat pada Imamat 25 ayat 14 sampai 17. Ayat 14, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ayat 15, apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Ayat 16, makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijual kepadamu. Ayat 17, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi kamu harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ketika kita hendak menolong seseorang, kita harus tetap menggunakan hati. Kalau kita mau membeli sesuatu dari orang yang sangat membutuhkan uang, janganlah kita mengambil kesempatan dalam kesusahan orang. Di sini dikatakan bahwa janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Apabila kita merugikan orang lain, kita bukannya menolong, akan tetapi kita semakin membuat dia menjadi menderita. Contohnya kalau kita misalkan mau membeli sebuah rumah, ikutlah harga yang harga standar. Jangan sampai kita membeli rumah orang tersebut tetapi harganya sangat minim sekali, sehingga orang itu nanti bukan tertolong, akan tetapi semakin menderita. Ayat 18 mengatakan bahwa demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada aturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman dan tentram. Ketika kita mau mentaati apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita menolong seseorang dengan dari hati, maka Tuhan yang disenangkan. Bukan hanya orang itu yang kita tolong, tetapi juga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mau ketika kita menolong seseorang, kita sudah menjadi berkat buat sesama kita. Dan ketika kita menjadi berkat buat sesama kita dan orang yang kita tolong itu merasa tertolong, maka kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Biarlah firman hari ini membuat kita menjadi introspeksi diri. Kalau kita sampai membeli sesuatu dari orang sehingga tidak menjadi baik buat orang itu, tetapi menjadi merugikan, biarlah kita sadar bahwa jangan sampai itu yang kita lakukan. Biarlah kita menjadi berkat buat orang, karena ketika kita menjadi berkat buat orang, maka kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa. Biarlah kami mempunyai hati yang seperti hati Engkau Bapa.
Bila kami melihat di sekeliling kami mengalami kesusahan, biarlah kami menolong mereka dengan hati yang tulus, bukan hati yang ingin membuat mereka menjadi semakin jatuh dalam keterpurukan. Karena kami tahu bahwa Bapa, Engkau yang akan mencukupkan dalam kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan kehidupan kami dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.